Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta salat Isya dan Tarweh di Masjid Itikaf An-Nur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon izin bahwasanya kami di sini bukannya seorang ustadz ataupun seorang pembicara, karena saya berdiri di sini hanya ngestoaken dawuh atas dawuh dari Ketua Takmir, yaitu Bapak Ustadz Lasdi dan beliau Bapak Haji Aris Waliman. Jadi kalau kami menolak atau tidak mau melaksanakan, nanti takut kualat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita mengajak bersama-sama mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kita semua dan kita semua tidak sanggup menghitungnya. Antara lain nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diringankan langkah kita untuk bisa hadir melaksanakan perintah Allah, yaitu di dalam ibadah Ramadan, melaksanakan sholat Tarweh di Masjid Itikaf An-Nur ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah, semoga kita juga termasuk umatnya dan senantiasa kita selalu mengharap syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit kultum tentang Lebaran adalah tidak sama dengan Idul Fitri. Pengertian Lebaran bisa diikuti oleh siapa saja, baik yang melaksanakan ibadah Ramadan, baik yang melaksanakan puasa Ramadan atau yang tidak, bisa ikut Lebaran. Bagi beliau yang ikut berbuka puasa tapi tidak puasa juga boleh ikut Lebaran. Mereka yang pura-pura puasa kemudian ikut sahur di pagi hari, sahur dengan lauk telur dadar, kemudian berangkat kerja mengaku puasa tapi sampai di kantor merasa pusing, kemudian pulang gasik, sampai di rumah minta dikeriin sama istri barangkali, ternyata setelah dikeri indelalah muntah. Muntah bukannya yang keluar telur dadar tapi malah yang keluar mie ayam. Ini juga boleh melaksanakan atau mengikuti Lebaran. Kemudian untuk Idul Fitri itu khusus bagi Muslim yang insya Allah selama 1 bulan
digembleng, digodok, ditempa untuk perang, terutama memerangi nafsu, memerangi hawa nafsu, memerangi tindakan-tindakan yang menentang dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan diaplikasikan di dalam Idul Fitri nanti sebuah kegembiraan atau merupakan aplikasi atau memberikan apa istilahnya, kemenangan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa 1 bulan, yaitu telah melewati 3 tahapan. Yang 10 hari pertama yang kata Bapak Haji Rusdi itu, yang 10 hari pertama adalah babak penyisian. Kemudian yang ke 10 hari kedua adalah semifinal, yang 10 hari terakhir adalah kejuaraan. Jadi beliau yang termasuk Bapak Ibu yang sampai dengan akhir Ramadan bisa melewati itu adalah mendapatkan kejuaraan ataupun target yang kita inginkan, yaitu mungkin di sini diceritakan ada dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan kaum muslimin seluruh dunia. Oleh karena itu patut dan layak untuk dirayakan dengan penuh sukacita, dengan bergembira. Akan tetapi sebagai muslim harus menyadari bahwa luapan kegembiraan itu tidak boleh dinyatakan secara berlebihan, apalagi sampai melampaui batas dan melanggar syariat. Di sini akan kami sampaikan beberapa kiat atau cara untuk dapat kita lakukan di dalam merayakan Idul Fitri. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Ramadan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon agar dapat dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Kiat yang ketiga, kita selalu mengucapkan takbir dan tahmid, memuji kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita saling memohon maaf dan saling mendoakan antar sesama muslim. Kemudian yang kelima, saling berbagi kebahagiaan dengan sesama agar tidak ada yang tidak berbahagia di Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri. Salah satunya dengan kita menunaikan zakat fitrah yang kita bayarkan atau kita berikan sampai batas sebelum sholat Idul Fitri. Untuk yang keenam, kita mengutamakan silaturahim kepada sesama orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena biasanya yang tidak kenal barangkali beliau mengenal kita. Dengan berjabat tangan, karena jabat tangan akan melembutkan hati kita masing-masing. Kemudian yang ketujuh, bergembira dengan tidak berlebihan dan tidak boros. Misalkan merayakan Idul Fitri dengan hura-hura, menghambur-hamburkan uang untuk hanya dibakar, misalkan menyalakan mercon yang tidak ada gunanya. Yang terakhir,
mengingatkan anggota keluarga kita untuk tetap selalu menjaga rasa syukur pada Allah sehingga tidak melalaikan kewajiban ibadah fardhu, yaitu seperti sholat dan lain-lain. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini yang tinggal beberapa hari barangkali, sehingga kita sebagai umat yang mencapai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.